Salam, selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu mungkin pernah, dan saya yakin pasti minimal sebagian pernah membaca surat Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 dan seterusnya. Di dalam ayat 14 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Lalu ayat 15 mengatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, pertanyaan kita adalah, apakah benar seseorang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi perbuatannya sehari-hari tidak menunjukkan bahwa ia beriman? Ia misalnya tidak rajin beribadah, ia tidak menunjukkan kasih kepada sesama, walaupun memang tidak bisa sempurna, tapi tidak kelihatan ada niat untuk berbuat baik sesuai dengan yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya, tetapi tetap mengaku percaya pada Tuhan. Dan itu sering terjadi. Itu sering terjadi di dalam dunia Kristen Barat. Pada saat ini ada istilah bahasa Inggris mengatakan carnal Christian, artinya orang-orang yang mengaku Kristen tetapi hidupnya tiap hari hampir tidak menunjukkan kekristenan sama sekali, tetapi mereka tetap berkata mereka orang Kristen, mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah itu iman? Dan itu juga bisa membingungkan kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada orang yang tidak menunjukkan kekristenan dalam perbuatannya, tidak beribadah dengan tekun, hampir tidak pernah berdoa, tidak pernah terlihat membaca Alkitab, dan sebagainya, juga tidak berbuat baik seperti yang Alkitab katakan, tidak mengasihi sesama, bisa mendendam, benci pada orang secara berkepanjangan, dan sebagainya, Bapak Ibu, berjudi, mabuk-mabukan dan sebagainya, dan tidak menunjukkan gejala ada keinginan untuk bertobat dari semua itu, tetapi mengaku percaya pada Tuhan Yesus, mengaku punya iman pada Tuhan Yesus. Apakah benar hal seperti itu? Apakah orang itu memang beriman? Nah, Yakobus mengatakan di sini bahwa orang yang mengaku beriman tapi hidupnya seperti itu tidak berguna. Iman seperti itu tidak berguna dan tidak menyelamatkan orang itu. Jadi orang seperti itu tidak selamat walaupun dia mengaku beriman. Itu yang dikatakan oleh surat Yakobus pasal 2 ayat 14 dan seterusnya di sini. Itu seperti ilustrasi yang dikatakan, orang tidak mempunyai pakaian, kekurangan makanan sehari-hari, lalu ada yang mengatakan, oh selamat jalan, kenakan kain panas, makan sampai kenyang. Tapi semua itu kain panas dan makanan tidak diberikan kepadanya. Itu hanya kata-kata kosong. Orang itu tidak akan mendapatkan kehangatan karena dia tidak punya kain panas, tetap tidak punya kain panas walaupun temannya mengatakan selamat mengenakan kain panas dan seterusnya. Dan orang itu akan tetap lapar sebab tidak diberikan makanan. Artinya bahwa kata-kata yang diucapkan itu tidak terwujud sama sekali. Jadi demikian dengan orang seperti itu. Dia mengatakan beriman, tapi tidak ada wujud imannya. Dan itu berarti seperti dia katakan dalam ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Artinya yang mati itu kan tidak ada. Kita ingat bahwa teman-teman kita, orang tua mungkin, saudara atau siapa saja yang sudah meninggal, kita sering berkata, oh dia sudah tidak ada, dia keberadaannya tidak ada lagi. Dan demikian juga dengan hal ini, kalau orang
berkata dia beriman, dia percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak kelihatan dalam perbuatannya sama sekali, berarti imannya tidak ada. Entah sudah tidak ada atau memang tidak pernah ada, hanya pengakuan di mulutnya saja dia beriman. Jadi di sini Bapak Ibu, kita melihat perbedaan antara orang yang mengaku beriman dan orang yang memang memiliki iman. Itu bisa berbeda. Orang yang memang memiliki iman pasti juga mengaku bahwa dia beriman. Dia mengaku, aku percaya, dan memang dia percaya, dan nyata, kepercayaan itu nyata dalam kehidupannya tiap hari, atau minimal mulai nyata walaupun perlahan-lahan. Tetapi ada orang yang hanya mengaku beriman tapi tidak memiliki iman sebenarnya, dan itu juga bisa kelihatan seperti yang saya katakan tadi, orang yang hampir tidak menunjukkan imannya dalam perbuatan tiap hari, dan itu berarti dia hanya mengaku punya iman, dia tidak benar-benar memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Nah, ini tentu menjadi pengajaran bagi kita semua Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, bahwa memang Alkitab mengajar, terutama Rasul Paulus mengajar bahwa kita selamat bukan karena perbuatan, kita selamat karena bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Kristus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, yang harus kita terima dengan iman. Artinya memang perbuatan baik kita tidak menjadi faktor penyelamat kita. Pengorbanan Kristuslah yang menyelamatkan kita. Tetapi perbuatan-perbuatan baik kita yang didasari dengan kasih kepada Tuhan Yesus itu menjadi tanda yang nyata bahwa kita memang percaya pada Dia, percaya bahwa Dia sudah menyelamatkan kita, sehingga kita patut membalasnya, berterima kasih kepadanya dengan jalan menyenangkan hatinya lewat perbuatan baik kita untuk kemuliaan namanya, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita kelihatan baik, tetapi supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, jadi kita di sini belajar dari apa yang ditulis oleh oleh Yakobus, bahwa iman kita harus ditunjukkan lewat perbuatan kita. Kadang-kadang apalagi dalam keadaan yang sulit, tetapi juga tiap hari. Rasul Petrus pernah menasihati bahwa kita harus berjuang, tentu dengan doa mohon pimpinan Tuhan, untuk melakukan berbagai kebaikan sesuai ajaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita makin yakin, makin percaya, makin melihat pekerjaan roh dalam kita yang menunjukkan bahwa kita memang orang pilihan Tuhan yang Tuhan selamatkan. Karena hanya di dalam diri orang-orang pilihannya Tuhan memberikan roh untuk yang bekerja, membuat kita tiap hari makin rindu berbicara, berpikir, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan dalam hal itu iman kita nyata, iman kita terlihat pada diri kita sendiri dan pada orang lain yang memandang kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya tiap hari, mulai hari saat ini dan seterusnya, iman kita boleh menjadi nyata di tengah-tengah saudara kita, menjadi kesaksian bagi diri kita sendiri bahwa Roh Kudus memang bekerja di dalam kita, dan bagi orang lain supaya mereka memuji Tuhan karena iman yang nyata lewat perbuatan kita tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Dari Canberra, Australia, saya Remy Van Gedai.